Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ruang hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ingin memberikan penjelasan mengenai cara perawatan AV fistula ketika pasien sudah melakukan anastomosis di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa AV fistula itu merupakan akses yang paling aman bagi pasien CKD on HD atau pasien dengan gangguan ginjal yang sedang menjalani cuci darah. Adapun cara perawatannya yaitu yang pertama, jaga agar lengan disangga dengan bantal, diposisikan setinggi mungkin dari jantung dan tetap siku lurus sehingga mengurangi pembengkakan dan mengurangi risiko pembekuan. Kemudian yang kedua, jangan mengangkat berat beban di atas 10 kg. Terus yang ketiga, tetap berpakaian kering selama 48 jam pertama. Setelah 48 jam, balutan dilepas dan pasien bisa mandi seperti biasa. Perawatan yang selanjutnya yaitu yang pertama, kurangi risiko infeksi dengan mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah menyentuh AV fistula. Selanjutnya, jaga kulit di sekitar fistula agar selalu bersih dan segera mencuci dengan sabun antibakteri, terutama sebelum dilakukan cuci darah. Setelah luka sayatan sembuh, perkuat lengan dengan cara melatihnya sesuai dengan instruksi dokter, biasanya dengan bola kasti yang dibelah dua. Jadi pasien dimotivasi atau dianjurkan untuk meremas bola itu sesuai di mana letak operasi anastomosis untuk apisan atau AV fistula dilakukan. Kalau lengan kanan, dilakukan di lengan kanan. Selain dengan belahan bola kasti, bisa juga pasien, misalnya nih pasien lupa membawa bola kasti, bisa dengan cara seperti ini. Mempertemukan masing-masing jari-jari dengan jari jempol. Kemudian selanjutnya periksa selalu denyut nadi atau getaran yang ada di AV fistula. Minimal 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Baik itu dengan mendengarkan ataupun dengan merasakannya. Setiap ada perubahan suara atau perubahan aliran atau getaran, harus segera dilaporkan ke dokter. Kemudian, gunakan akses atau AV fistula itu hanya untuk dialisis. Tidak boleh dilakukan pengambilan sampel darah ataupun dilakukan tensi untuk menensi darah. Kemudian perhatikan apakah ada kemerahan atau bengkak di sekitar area fistula itu. Selanjutnya, pastikan nutrisi yang tepat agar kesehatan pasien tetap optimal. Hindari luka di bagian lengan tersebut dan harus tetap selalu dilindungi. Apa saja yang dilarang untuk AV fistula? Yang pertama, jangan biarkan orang memulai jalur intravena atau mengambil darah dari lengan AV fistula tersebut. Yang kedua, jangan biarkan tenaga kesehatan lain mengambil tekanan darah dari lengan yang ada AV fistula tersebut. Yang ketiga, jangan tidur di lengan yang ada AV fistula. Maksudnya jangan menindih. Kemudian, jangan membawa berat beban yang melebihi dari 10 kg.
Jangan memakai jam tangan pada daerah api fistula tersebut, gelang ataupun baju yang terlalu ketat. Kemudian yang keenam, jangan biarkan tali pengikat atau pegangan mengencangkan fistula. Yang terbaik adalah menghindari membawa tas atau tas di lengan tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Misalnya, apa yang harus dilakukan untuk apabila ada tanda-tanda hal-hal kegawatan? Apa yang harus dihubungi? Siapa yang harus dihubungi? Yaitu tentunya dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang ada di sekitar pasien. Apa sajakah yang perlu diperhatikan? Yang pertama, apabila ada perdarahan di api fistula tersebut. Kemudian, apabila ada tanda-tanda infeksi atau ada tanda-tandanya perubahan penampilan pada kulit, misalnya bengkak, kulit merah, ada nanah, atau jika kulit di sekitar tersebut hangat atau panas bila disentuh. Kemudian yang ketiga, ada penonjolan di atas api fistula tersebut atau di lengan Anda. Yang keempat, jika mengalami demam di atas 38 derajat Celcius atau menggigil, harus segera laporkan. Kemudian selanjutnya, denyut nadi pada api fistula lebih lambat, itu juga harus dilaporkan. Terus selanjutnya, tangan atau kaki merasa kesemutan, dingin, atau mati rasa. Ada pembengkakan pada lengan, kaki, atau wajah dan leher. Kemudian ada peningkatan tekanan vena selama cuci darah berlangsung dan penurunan aliran darah pada api fistula yang sudah terpasang. Kemudian ada perdarahan yang berkepanjangan setelah dikeluarkan jarum dialisis. Selanjutnya yang terakhir, ada perubahan hasil laboratorium rutin pada pasien CKD on HD. Demikian video ini kami persembahkan untuk hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mantap!